Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Darmawanti dari semester 5A. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Metode Penelitian Hukum yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, beserta asisten dosen Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Di dalam pertemuan kali ini telah membahas bab 2 tentang penelitian hukum sosiologis. Macam-macam penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian eksploratoris, yaitu dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu fenomena yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Yang kedua, penelitian deskripsi, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau fenomena lainnya. Yang ketiga, penelitian eksplanatoris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Berdasarkan bentuknya, penelitian terdiri dari penelitian diagnostik, yaitu suatu penyelidikan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Yang kedua, penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Yang terakhir, penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Dari segi penerapannya, penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, penelitian murni, yaitu ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau teori atau metodologi penelitian. Yang kedua, penelitian terapan, ditujukan untuk memecahkan masalah. Yang terakhir, penelitian masalah, yaitu penelitian yang menghubungkan penelitian murni dengan penelitian terapan. Jenis dan sumber data. Jenis data terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya para pakar hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan ensiklopedia dan lain-lain. Selanjutnya, proses penelitian. Yang pertama, masalah, yaitu pernyataan yang menunjukkan adanya harapan dengan kenyataan, antara rencana dan dengan pelaksanaan, antara das solem dengan das sein. Yang kedua, kerangka teori, yaitu setiap penelitian harus dilandasi pemikiran teoritis yang ada hubungannya dengan kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data. Syarat-syarat teori adalah logis dan konsisten, berisi pernyataan yang mempunyai hubungan serasi dengan gejala tertentu, meliputi semua unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkup, tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan, harus dapat diuji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, hipotesis, yaitu kesimpulan awal dari hasil penelitian yang harus diuji lagi kebenarannya secara empiris. Yang keempat, populasi, yaitu seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti. Yang kelima, penentuan sampel. Maksudnya, pengambilan sampel adalah supaya cepat dan murah untuk menghasilkan informasi yang komprehensif untuk mendapatkan data yang akurat dalam pengumpulan dan pengolahan data, menghemat waktu dan biaya. Teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan terdiri dari data primer, data yang diambil atau diperoleh langsung dari sumber pertama seperti perilaku warga masyarakat. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, dan lain-lain. Terus pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, daftar pertanyaan atau kuesioner. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.